Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bertania Al-Ansori, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Administrasi Perkantoran dengan nomor NIM 1981113346062. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai goal setting. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari goal setting. Jadi, apa itu goal setting? Goal setting itu adalah proses mengidentifikasi suatu tujuan kita di masa yang akan datang dan kita mengembangkan strategi bagaimana sih caranya untuk mencapai tujuan kita tersebut agar dapat tercapai. Nah, teman-teman, di sini ada fakta mengenai goal setting, yaitu yang pertama, semakin jelas dan bermanfaat tujuan kita, maka kita akan semakin mudah untuk termotivasi untuk mencapai tujuan kita tersebut. Dan yang kedua itu sebaliknya, jika tujuan kita tidak jelas, maka peluang kita untuk meraihnya itu sangat kecil karena kita akan sangat sulit untuk memotivasi diri kita untuk mencapai tujuan kita tersebut. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menetapkan goal setting kita atau menulis goal setting. Jadi yang pertama, kita harus menetapkan mimpi dan tujuan kita. Dengan menetapkan tujuan dan mimpi kita, maka akan memberi kita visi jangka panjang dan motivasi jangka pendek karena kita tahu setiap aksi yang kita lakukan akan membawa kita menuju suatu tujuan besar yang mulia dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita menggunakan metode SMART. Metode SMART itu ada 5. Yang pertama S, lalu M, A, R, dan T. Nah, saya akan menjelaskan dari S. S itu spesifik, jadi kita harus jelas apa, kapan, di mana, dan kita juga harus menghindari penggunaan kata yang berarti luas, seperti saya ingin kaya, tetapi tetapkan angkanya. Contohnya, saya ingin menabung 12 juta untuk jalan-jalan ke luar negeri yang berasal dari penghasilan gaji saya setiap bulannya. Lalu metode yang kedua itu M atau measurable. Itu artinya dapat diukur. Jadi, agar target kita dapat dipantau, sudah seharusnya ada patokan ukuran. Contohnya, saya sudah menabung 8 juta hingga bulan Agustus, sehingga saya tinggal membutuhkan 4 juta lagi untuk mencapai 12 juta yang menjadi target saya. Itu contohnya. Nah, selanjutnya itu A. A itu attainable. Jadi, bisa juga disebut realistis. Jadi kita tidak terlalu susah untuk mencapainya dan juga tidak terlalu mudah. Contoh terlalu susah dicapai itu adalah kita menargetkan menabung 100 juta untuk DP KPR tahun depan, tetapi kita sendiri belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Lalu yang selanjutnya itu relevan atau R itu. Jadi relevan itu harus sesuai dengan tujuan jangka panjang. Contohnya, saya mengikuti kursus masak karena saya ingin menjadi koki yang hebat dan terkenal, bukan malah belajar memperbaiki handphone hanya karena diajak teman. Nah, metode yang terakhir itu adalah T atau time based. Jadi, target kita itu harus memiliki deadline atau batas waktu. Karena dengan batas waktu akan membuat kita lebih semangat untuk mengejar target tersebut lebih cepat. Sehingga saat tercapai pun kita akan merasakan kepuasannya. Nah, setelah kita menggunakan metode-metode tersebut, cara selanjutnya adalah membuat target atau menuliskan target tersebut di kertas. Jadi, tulisan fisik membuat target menjadi lebih nyata sehingga kita tidak mudah melupakannya. Dan gunakan kata yang lebih pasti seperti harus dan bukan ingin. Contohnya, saya harus menyelesaikan kuliah pada tahun ini dengan belajar 4 jam setiap hari selain di kelas. Dan tulisan ini bisa diletakkan di tempat yang selalu dapat kita lihat sehingga dapat memberi semangat setiap harinya untuk kita. Nah, cara selanjutnya itu setelah menuliskan mimpi kita di kertas tertulis, lalu kita harus membuat action plan.
Jadi seringkali kita hanya semangat dalam membuat tujuan akhir, sehingga lupa untuk menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang perjalanannya. Padahal justru langkah-langkah kecillah yang menuntun kita menuju hasil yang besar. Contohnya, kita membuat goal itu menjadi artis terkenal, goal settingnya. Lalu kita harus membuat action plan. Action plan-nya itu yang pertama, rutin berolahraga untuk menjaga penampilan. Yang kedua, membuat akun Instagram khusus dengan konten yang berkualitas. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan editor dan seterusnya. Nah, langkah yang terakhir dalam membuat goal setting itu, kita harus tetap pada tujuan kita. Dalam perjalanan menuju dream kita, semua pasti terdapat banyak rintangan. Tetapi perlu diketahui kalau rintangan tersebut jauh lebih kecil daripada dream yang telah kita pegang teguh sejak awal. Jadi kita dapat melakukan tips-tips seperti berikan diri kita reward untuk setiap pencapaian yang sudah kita lakukan. Yang kedua, bergaul dengan orang yang menghargai mimpi kita. Yang ketiga, membaca buku motivasi atau self improvement. Lalu yang terakhir, kita berdoa kepada Tuhan agar Ia selalu menyertai setiap perjalanan langkah kita. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.